Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang standar proses. Nah, di dalam standar proses ini ada apa aja? Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang B adalah karakteristik pembelajaran, C adalah perencanaan, D adalah pelaksanaan pembelajaran, sedangkan yang E adalah penilaian proses dan hasil pembelajaran. Nah, yang pertama tentang standar proses. Apa sih standar proses itu? Standar proses itu adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai yang namanya SKL. Nah, yang pertama ada acuan standar proses. Standar proses ini dikembangkan mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah SKL atau standar kompetensi lulusan, dan yang kedua adalah standar isi. Proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, inilah yang terdapat dalam proses pembelajaran. Dengan sekian banyak proses pembelajaran, intinya maka standar proses ini memberikan suatu standar gitu ya. Kemudian prinsip pembelajarannya. Prinsip pembelajaran dalam standar proses itu ada 14. Nah, yang pertama, dari mulai peserta didik ini diberitahu menuju peserta didik mencari tahu sendiri. Nah, yang awalnya peserta didik ini diberitahu atau hanya disajikan materi. Nah, di nomor 1 prinsip pembelajaran dari kurikulum 2013 ini, peserta didik mulai mencari tahu sendiri. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Jadi sumber belajarnya bukan hanya guru, masih banyak lagi yang bisa dikembangkan oleh siswa. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Nah, pertamanya kan hanya tekstual aja nih, hanya berdasarkan teks, materi. Nah, akan menuju ke arah proses. Jadi lebih memperhatikan bagaimana proses suatu prinsip hukum itu bisa dicapai dengan melakukan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Ada 3 ranah kompetensi yang sudah kita pelajari. 5. Dari pembelajaran yang parsial terpotong-potong menjadi pembelajaran terpadu. Nah, ini terlihat untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah untuk IPA. Jadi sains di situ ada fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan di fisika untuk keterpaduannya ini perlu kita hubungkan mandiri, karena di SMA untuk fisika itu bidang studi ya, sudah sendiri-sendiri sebenarnya, tapi keterpaduan ini bisa kita kaitkan kok. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan yang aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan dari hard skill-nya maupun soft skill. Nah, ini sesuai kan dengan tujuan dari kurikulum 2013. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, kita ajarin nih anak-anak kita atau anak-anak siswa-siswa di sekolah bagaimana sih proses belajar itu. Nah, proses belajar itu tidak akan pernah berhenti sampai seumur hidup. 10. Pembelajaran yang menerapkan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa dan tuturi handayani. Kemudian yang 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas.
Intinya 11 dan 12 ini peserta didik bisa mencari sumber belajar dari mana saja, tidak hanya dari gurunya. Bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, kemudian di masyarakat. Itu artinya dimanapun itu adalah kelas belajar. Jadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini teknologi informasi itu sudah terinclude dalam setiap pelajaran. Jadi bukan hanya dia berdiri sendiri, tapi itu sudah masuk. Semuanya harus pakai TIK gitu. Yang ke-14, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Nah, kalau diakui berarti di sini tidak ada diskriminasi. Berikutnya adalah karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat dengan yang namanya SKL dan SI. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau saintifik, tematik terpadu, dan tematik diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan atau penelitian. Bisa kalian gunakan discovery atau inquiry learning. Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individu maupun kelompok, kita bisa menggunakan PBL atau Project Based Learning. Karakteristik proses pembelajaran di SMA, MA, dan sederajat secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan di sini, baik ini pendekatannya diusahakan oleh gurunya maupun oleh pemikiran siswanya. Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebenarnya ini sudah saya singgung pada standar isi. Di situ juga membahas tentang kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu apa saja, bisa Anda lihat. Nah, perencanaan pembelajaran fisika ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena nanti ada bagiannya sendiri yang kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran fisika mulai dari awal sampai di akhir. Nah, step by stepnya seperti apa? Nah, kita akan lihat di PP Peraturan Menteri yang ada dalam slide ini. Sebenarnya ada seterusnya. Nah, kita akan pelajari ini lebih lanjut pada saat kita sudah membahas tentang perencanaan pembelajaran fisika dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih.